Awalnya jujur aja, Autap bilang, wah gue sih kalau ngelepas lu nggak ikhlas. Makasih banget, jujur ini berat banget, tapi ini keputusan yang harus diambil gitu. Makasih Rama. Ingat dong, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nih kita bikin video singkat aja ya, tapi ya sesingkat-singkatnya ya kalau bisa 8 menit ya. Ya siap bang. Gimana ya nih video perpisahan yang harusnya sedih, tapi gue ada senang juga, ada keselip rasa senang juga sebenarnya. Kenapanya nanti kita ceritain gitu ya. Agak kaget juga ya tadi pagi ya. Tadi pagi bang. Tadi pagi tanggal berapa dong? Sekarang? 21. Iya tanggal 21 pagi selesai nge-gym banget ya. Ya. Selesai nge-gym, habis pada siap-siap lu udah sempat mandi ya? Sudah sempat mandi. Gak penting sih itunya. Ajak ngobrol gue sama Indira, sebenarnya ini udah kita obrolin waktu itu bulan November ya. Iya benar bang. Bulan November, tapi Rama ada keraguan, ada berat hati juga karena hatinya nggak bisa bohong ya, hatinya masih di sini. Terus waktu itu Autap sama Indira, ya udah kita kasih waktu buat mikir gitu ya, biar nggak terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Bukan persoalan apa ya bilangnya ya? Proses pendewasaan. Proses pendewasaan, sebuah pengambilan keputusan yang masih sama dari bulan November. Akhirnya Rama memutuskan untuk oke, gue ambil keputusan ini bang, sorry banget, tapi gue mau ngelakuin ini dan ini keputusan gue dan juga pilihan gue gitu. Intinya gitu pas obrolannya di gym tadi. Nah, biar teman-teman nggak pada nyariin, maksudnya kalau nyariin nggak apa-apa ya, tapi maksudnya kayak kan wondering ya, takutnya nanti kemana-mana nih ininya. Iya apa? Persepsinya juntrungannya tuh kemana-mana gitu. Ini pasti karena A, B, C apa segala macam. Coba dong malam terakhir ini kita mau bikin kayak ngobrol-ngobrol, sekalian jelasin juga ke Utafelas. Dan kalau gua boleh bilang ya, ini bukan perpisahan, tapi lebih tepatnya kayak dari dulu Autap selalu bilang bahwa kantor ini adalah bukan tempat kerja tapi adalah tempat belajar sambil bermain. Jadi kalau misalkan bisa dibilang Rama ini sudah lulus lebih cepat. Jadi bukan DO, bukan dikeluarkan atau apapun itu, tapi Rama lulus lebih cepat, lebih awal. Nah, kenapanya Rama boleh bisa jelasin? Jadi gimana sih? Kenapa gitu? Biar teman-teman juga pada tahu gitu. Jadi lu dan keluarga kenapa gitu? Aduh, mulai dari mana? Oke. Sebelumnya teman-teman di rumah minta maaf pribadi, minta maafnya. Mohon maaf belakangan video ini juga nggak ada banyak yang nyariin, tapi mohon maaf banget nggak bisa jelasin di DM masing-masing, jadi bisa di sini minta maaf. Jadi buat teman-teman semua di sini juga minta maaf semuanya. Makasih udah berkembang bersama selama 1 tahun. Makasih banget. Jujur ini berat banget, tapi ini keputusan yang harus diambil gitu. 1 tahun belakangan kan udah 1 tahun ya, 1 tahun 1 bulan deh kerja di sini, dia temenin Bang Utap sama Kak Indira, diajarin semua hal dari A sampai Z tuh. Kalau teman-teman perhatiin tuh di sini diajarin semuanya, apalagi leadership dan kepemimpinan itu tuh di gue tuh kena banget, terutama dari Bang Utap ya teman-teman. Nah, dan Bang Utap selalu ngajarin hidup itu cuman how you react. Oke. Di November gue udah coba react masalah ini dengan lari dari masalah ini gitu. Gue memilih buat cabut dari masalah ini, tapi di situ nggak gentle gitu. Nah sekarang bukan alhamdulillahnya sih, maksudnya insya Allah bekal yang dibawa lumayan cukup. Makanya buat Bang Utap sama Kak Indira minta maaf banget sama teman-teman semuanya, harus ambil keputusan ini. Gue harus keluar dari sini, minta maaf, lulus duluan dari sini. Tujuannya gue mau bantuin bokap gue gedein usahanya, yang dimana nantinya tujuan dari awal gue tuh gue suka bantu orang banyak. Gue suka banget ngeliat orang tuh dapat sesuatu gitu dari gue. Itu cita-cita gue dari SMA. Sampai gue sering banget bilang ke teman-teman gue, lu jangan kerja sama siapa-siapa ya, lu kerja sama gue nanti, karena gue yakin banget gue bisa bantuin dulu gitu. Siapapun itu, teman-teman SMA gue, teman-teman kuliah gue, yang dimana gue ngerasa waktunya sekarang ada gitu ke arah sana. Makanya gue buat teman-teman di sini semuanya, gue minta maaf banget, benar-benar minta maaf banget, berat banget. Benar-benar minta maaf banget, terutama gue minta maaf buat semuanya, terutama ke Alika sama ke Salwa. Gue minta maaf banget, semaaf-maafnya gue. Maaf cuma bisa nemenin sampai 1 juta, mimpi kita ke 2 juta. Sorry banget, minta maaf sedalam-dalamnya gue belum bisa nemenin sampai 2 juta. Tapi
gue yakin ini nggak selesai di sini sih sebenarnya. Dan seperti yang tadi pagi udah kita omongin, maksudnya ketika emang kalian maksudnya gue bakal emang butuh, maksudnya gue datang ke sini tuh nanti akan sebagai teman yang emang mau main bareng. Kita mau main bareng, mau disutingin mau enggak itu belakangan, kita mau main Uno Kaget bareng, kita mau main apa bareng, gue siap banget. Yang dimana gue nggak mungkin bisa lepas dari itu gitu. Gue tuh tetap dikenalnya ya Rama Anjay Team, mau gue lari kemanapun ya Rama Anjay Team gitu, nggak bisa lepas dari identitas itu yang dimana, dan gue bangga punya identitas itu gitu. Dan kalian semua sini juga harus bangga kalau misalnya punya identitas itu. Nggak semua orang punya kesempatan yang sama kayak kalian, makanya dimanfaatin, belajar sebanyak-banyaknya. Gue mungkin ini terkesan sotoy, tapi gue minta maaf dalam-dalamnya. Gue minta maaf banget buat semuanya kalau emang gue belakangan atau dari selama gue 1 tahun ini ada salah, ada perkataan gue yang nggak enak di hati, ada perlakuan gue terutama ke siapapun di sini, Indra segala macam yang gue minta tolong nggak enak atau apa, gue minta maaf banget. Keputusan ini harus gue ambil. Kayak gitu sih bang. Semoga ini bukan yang terbaik buat kita, tapi semoga aja ini putusannya gak tahu juga deh bang. Bingung. Karena kalau menurut gua ya di hidup itu terbaik atau enggaknya kita nggak bisa tahu. Jadi keputusan ya keputusan gitu. A ya A, B ya B. Tentukan sikap bener-bener kayak how you react gitu. Nggak ada yang perlu disesali, dan kalaupun itu adalah keputusan yang terbaik, nggak ada yang perlu dirayakan sebesar-besarnya juga gitu. Maksudnya kayak gini, ketika kita memilih hal A, ada hal A sama hal B, kita harus tentukan sikap, kita nggak boleh kabur. Jadi bener-bener kayak how you react gitu kan. Oke, gue pilih A, ternyata keputusan yang salah atau kurang tepat, ya udah kan gue udah milih A gitu, nggak perlu nyesel seharusnya milih B waktu itu apa segala macem. Karena sebenarnya kita juga di hidup nggak pernah tahu. Disitulah fungsinya kita belajar. Makanya ada istilah, ada kalimat mengatakan sometimes you win, sometimes you learn. Jadi nggak ada sometimes you lose, nggak ada. Sometimes you win, terkadang kita menang, tapi terkadang kita belajar. Nah, jadi sehari-harinya ya kita ya belajar terus aja, kayak how do you react? Gimana kita bereaksi? Kejadian A datang ke kita, gimana kita bereaksi? Kejadian B datang ke kita, gimana kita bereaksi? C terus sampai Z, sampai akhirnya tugas kita di dunia ini selesai dan kita balik ke tempat asal kita gitu ya. Nah, jadi Rama dan keluarganya punya usaha gitu, dan Rama adalah anak satu-satunya, for your information buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi kayak jangan bertanya-tanya bantuin bokap, emang apa bantuin usaha bokap dan juga nyokap, emang gak ada yang lain apa yang bisa bantuin? Nggak ada, yang bisa diandelin cuma Rama, karena Rama anak satu-satunya. Jadi Rama lagi ingin dan masih ingin berbakti ke orang tuanya, dan itu bukan hal yang salah menurut Autap. Jadi kayak oh ya bagus gitu kalau misalkan punya pikiran kayak gitu. Masalah itu yang terbaik atau enggak, itu benar atau salah, it doesn't really matter. Karena kita di dunia ini juga nggak ada hal yang baik, nggak ada yang buruk gitu, kayak semuanya tuh bisa relatif gitu, tergantung situasi dan kondisinya. Benar-benar kayak gimana cara kita bereaksi terhadap hal itu. And then pas tadi kita ngobrol gitu ya, pas tadi pagi kita ngobrol di gym, awalnya jujur aja Autap bilang, wah gue sih kalau ngelepas lu nggak ikhlas. Awalnya kita ngobrol kayak sejam lah ya. Lebih ya? Lebih. Pokoknya kayak setengah jam awal tuh kayak alot gitu, kayak gue tawarin kayak ada 4 penawaran tadi. Iya kayak gini deh. Iya gini deh. Kalau misalkan gini deh gitu. Karena jujur gue nggak ikhlas. Kayak anjir, hilang lagi nih murid-murid terbaik di sini gitu, kayak mulai dari nol lagi, nyari lagi apa segala macam. Jadi gue kayak gontok-gontokan tuh sama Rama. Gini deh ini. Wah nggak bisa bang. Gini. Rama nangis. Gue merinding. Indira merinding. Ya karena gue kan nggak tahu rasanya ya, kayak maksudnya seberapa emosionalnya gitu, kayak ketika lu disuruh memilih antara keluarga atau keluarga kedua yang dimana Anjay Team Rama bilang Rama udah anggap sebagai keluarga kedua gitu. Jadi kayak ini kayak milik keluarga yang ono apa yang ini gitu, dua-duanya keluarga gue lagi kayak gitu. Jadi tetap harus nentuin sikap kan. Setengah jam lebih alot, terus tiba-tiba gue ada yang negor nih di hati gue gitu. Kayak bukannya semua ini adalah cita-cita atau keinginan lu dari awal. Kenapanya? Autap jelasin maksudnya yang tujuan atau cita-citanya dari awal ya. Jadi Autap sempat mikir kayaknya Autap lahir di dunia ini ada tujuannya atau ada something lah. Maksudnya ada purpose-nya gitu, kayak ada nih kayaknya
ditempatin di tempat kayak gini, digimanain, itu ada akhirannya. Akhirnya waktu itu Autab nentuin sikap. Oke, waktu itu kalau ngomongin sukses, Autab udah sempat sukses. Kita dulu sukses ya di Jakarta Beatbox ya. Lumayan di top-topnya tuh waktu itu. Kalian boleh cek video-videonya tuh gila banget. Nah pas di fase itu, justru di momen itu Autab paling banyak mikir kayak, oke, udah di puncak, and then what? Terus ngapain? Wah bingung tuh, gejolak hati gitu kan kayak, ya udah sih mumpung lagi di atas nikmatin aja. Tiba-tiba keluar jawaban dan juga tujuan untuk, oke, kalau gua udah di puncak, gua harus bantu orang lain menuju puncak juga. Atau dengan kata lain bahasanya, Autab nentuin sikap, gua pengen jadi suksesor. Apa itu suksesor? Suksesor adalah ketika seseorang, entah itu leader atau apapun itu, dia sukses. Tapi dia sukses itu nggak hebat. Dia akan jadi sukses dan hebat kalau dia juga bisa bikin orang lain atau membantu orang lain untuk sukses juga. Itulah suksesor. Makanya biasanya kesuksesan suksesor itu jauh di bawah orang yang dia bantu untuk sukses. Dan gue berdoa untuk Rama bisa kayak gitu. Gue nggak peduli kayak, wah suatu saat Rama bisa lebih sukses dari gue di bawahnya dong apa segala macem. Karena hidup itu bukan cuma sukses, juga bukan definisinya uang ya. Kayak lu bisa ngajarin orang dan orang itu bisa lebih sukses. Insya Allah jadi amal jariah untuk gue dan Indira juga. Terus juga beberapa kali Autab juga sempat ngepost di video di Instastory yang Will Smith waktu itu, apa quote-nya Will Smith, Autab agak lupa tapi inget-inget dikit lah. Tapi intinya pembahasannya si Will Smith bilang kayak gini, pokoknya kalau lu hidup di dunia tidak bermanfaat untuk orang lain, you are wasting your time. Jadi kayak lu buang-buang waktu sebenarnya. Jadi di momen itu Autab nentuin sikap itu kayak, oke, pengen jadi suksesor aja lah. Udah ngerasain waktu itu di puncak barengan sama Bang Empin, Rando, Daniel, itu udah di top banget dan biasa aja rasanya. Ternyata lebih happy kalau kita bisa ngelihat adik-adik kita ini bisa ada di posisi puncak itu dan kita tahu kayak ini dulu gara-gara gua ajarin nih orang, jadi kayak wah gila, kayak senang gitu ya. Berimpact lah. Iya berimpact, kita bisa ngerubah hidup orang lain. Itu rasanya luar biasa guys. Jadi akhirnya ya udah ikhlas gitu ya, kayak pokoknya setengah jam terakhir atau kayak 45 menit terakhir tuh kayak oke, nggak apa-apa karena setelah gue inget-inget ini adalah tujuan awal gue juga, yang dimana gue juga berharap nantinya akan ada the next leader seperti Rama. Jadi intinya Rama nih pengen bantu usaha keluarganya and then pengen bikin empire-nya sendiri, yang dimana tujuannya sebenarnya masih sama kayak Autab. Kalau empire-nya udah besar, bukan cuma kalau udah besar sih, maksudnya di dalam proses dia membangun empire-nya atau kerajaannya itu sendiri pun tujuannya adalah ingin membantu banyak orang gitu ya. Ingin membantu, ingin bermanfaat buat banyak orang. Itu juga tujuan Autab, tapi kalau Autab cuma sendiri yang punya misi itu kayaknya nggak cukup. Jadi sebenarnya ya insya Allah Rama ini adalah the next Autab, mungkin bisa lebih hebat, the next Indira, the next Alika, karena kalian juga pasti tahu ya sebenarnya kalau ngikutin Autab dari lama, Indira ini adalah project tanda kutip gitu ya dari tujuan Autab tadi yang pertama itu. Oke, kayak gue di puncak, gue bisa nggak bikin orang lain atau ajarin orang lain, semangatin orang lain untuk bisa kayak gue atau bahkan lebih. Dan ternyata Indira lebih jauh, dan ternyata Alika lebih. Insya Allah Rama the next. Dan kesenangannya itu bukan cuma sekedar materi gitu ya, tapi kayak wah gila, itu kayak rasanya tuh puas banget. Intinya gitu. Jadi Rama harus lulus lebih cepat, lulus duluan, nggak apa-apa, itu proses hidup, proses pendewasaan. Kita akan ngelewatin itu semua, kita nggak bisa kabur dari itu, harus diselesaiin, harus menentukan sikap. Kalau Indira ada yang mau ditambahin nggak? Aja kayak di RT lu pakai mic begini lu. BRT mana mic-nya? Zoom. Enggak, maksudnya kayak oper-operan gitu loh. Oper-operan. Mic RT kan cek. Low. Apa ya? 6 bulan yang lalu tuh ya, November, pas Rama ngajakin ngobrol, aku tuh kayak wah runtuh banget sih, kayak nangis gitu kan, kayak wah Ram lu nggak bisa sih kayak gitu kan, nggak terima aku. Soalnya alhamdulillah selama setahun ini Rama tuh nggak pernah ngecewain aku gitu. Dia tuh selalu kerja, bahkan beberapa job desk yang bukan harusnya dia lakuin dia tuh lakuin, beberapa hal yang dia nggak harusnya perhatiin dia perhatiin gitu
untuk hitungan bocah kayak gini ini udah hebat banget. Padahal dia selalu bilang kalau aku yang hebat, padahal dia yang paling hebat, dia yang paling keren. Terus habis itu pas tadi tuh pas lagi olahraga anak-anak tuh kayak Ainur apa segala macam udah pada bilang nggak semangat amat Ram gitu. Terus aku ngeliat tahu sebenarnya dari aku ngeliat Aker ya, Bang? terus kayak wah nih kayaknya kepikiran bapaknya atau apa gitu kan. Terus habis itu Utap bilang, sayang itu si Rama ngajakin ngomong, ah elah gedek banget, nggak nyaman aja gitu rasanya. Terus habis itu Rama utarain, oh ilah sedih dia. Kok gitu sih? Aku gini saya Oh, nge-jazz. kok kayak gitu. Sumpah aku gini. Banget jazz gua gitu. Serius. Saya habis main jazz juga sih. Iya. Terus habis itu pas Rama utarain alasannya yang hampir sama kayak waktu 6 bulan yang lalu gitu. Aku pikir kayak ini alasannya berarti udah dia pikirin matang-matang banget. Yang dia mau omongin ke aku sama Utap nih berarti udah matang banget. Aku sih dari awal dia bilang aku harus hargain keputusan Rama, mau itu benar atau enggak, bagi aku itu benar atau enggak aku harus hargain gitu, karena kan itu udah sempet diomongin juga di 6 bulan yang lalu gitu. Ya udah aku coba untuk ikhlas karena kan udah keluar pergi orang-orang itu kan udah sering, dan aku tipikal orang yang gampang banget sayang sama orang, gampang juga kecewa, tapi Rama nggak pernah ngecewain, jadi kan sayangnya kayak utuh banget gitu kan ya. Terus Full gitu ya? full banget. Terus habis itu wah banyak tuh mimpi-mimpi yang udah diutarain sama kita semua, mau ke Jepang bareng lah, mau ke apa, ntar kalau ke Jepang ajak ya bang gitu segala macam, udah ini doh, udah mimpinya udah banyak gitu. Terus akhirnya harus Rama udah nggak di sini, ya nggak apa-apa juga. Tapi dari apa yang Rama omongin, sebenarnya nggak di sini cuma fisiknya doang, hatinya juga mungkin masih ada di sini juga. Maksudnya ada little piece of Rama tuh masih ada di sini. Dan kalau Rama belajar di sekolah lain, emang kita nggak bisa ke Jepang bareng sama Rama kan? Itu masih orang yang sama. iya. Cuman ngerti nggak sih rasanya nggak memiliki gitu loh. Ya kan? Ngerti. Ya kalau kemana-mananya bareng oke lah, tapi nggak memiliki itu rasanya nggak enak, ya nggak sih? Terus habis Sama itu orang yang disayang gitu ya maksudnya. iya. Terus habis itu ya udah Rama lagi proses pendewasaan. Aku pun sebagai kakaknya Rama harus dewasa juga menghargai keputusannya dia gitu. Tapi dari apa yang dia omongin, dia utarain udah matang banget. Aku sih cuman pengen bilang ya, makanya ini aku bilang hari ini makan-makan bareng-bareng, bukan untuk merayakan tapi untuk menghargai. Ini gimana ya? Bukan satu-satunya orang. Hanya beberapa orang yang kalau Autap lagi ngomong, Autap lagi ngajarin, yang ngedengerin tuh contohnya Rama. Karena aku tuh udah sering banget bilang sama Autap, ini aku utarain juga tadi ya pas ngomong sama Rama. Aku bilang, aku tuh sering banget ngomong sama Autap nih suka banget cerita, suka banget ngasih motivasi gitu. Apalagi kalau malam tuh kayak mulutnya nggak ngerti kenapa nggak ada kuncinya, ngomong aja terus. Aus sampai minum tuh bisa Iya. 2 kali, 3 kali. Nah makanya aku tuh sering banget negur Autap gini, kamu tuh terlalu banyak berbagi, sedangkan orang-orang bisa jadi nggak mau dikasih gitu. Karena kalau misalnya Autap ngomong, ya kita nggak bisa memungkiri ada yang lagi pikirannya nggak di sini atau apa gitu. Aku ngelihat Autap ngomong dengan semangatnya apa, mimpi-mimpi, terus ada yang main handphone, ada yang apa bolak-balik apa segala macam, pokoknya nggak ngedengerin Autap lah gitu. Aku di situ sedih juga gitu sebagai istri, kayak sayang kamu mendingan tidur di waktu kamu yang lama itu, mending tidur gitu daripada ngomong tapi orangnya juga nggak mau diajak ngomong gitu. Terus aku ngomong tuh kayak ya 5 kali sampai 10 kali ya, udah lama banget dari zaman dulu gitu. Dari zaman di Alam Sutra itu. Iya, tapi Autap tetap aja ngomong-ngomong kayak gitu. Terus Autap sempat ngomong ke aku, ngomong apa? Yang Oh iya, diambil lagi. yang terakhir kamu ngomong gitu, dan itu yang buat kamu nggak pernah Ngomong lagi. negor aku lagi. Itu adalah waktu itu Autap bilang kayak gini ke Indira, sayang aku nggak peduli orang mau dengerin informasi atau ilmu yang aku bagi, tapi aku tidak akan pernah berhenti karena aku rasa aku lahir di dunia ini untuk itu. Jadi semua kegagalan, kebodohan aku di masa muda, aku pengen adik-adik aku ini tidak perlu ngalamin, tidak perlu mengulangi hal itu. Jadi dia bisa, paling enggak aku tuh dijadikan pijakan gitu, kayak semacam aku dijadiin batu loncatan, buku panduan tanpa dia harus mengulang itu lagi. Dia cukup baca
beberapa kesalahan atau kemenangannya juga gitu. Maksudnya kayak gue dulu rajin begini, and then sekarang gue begini. Dulu gue pernah ngelakuin ini, malah begini. Jadi kalau bisa jangan lakuin yang ini, lakuinnya yang ini aja, yang kayak gitu-gitu. Nah aku percaya tujuan aku ada di dunia ini untuk itu. Jadi aku nggak bakalan pernah berhenti untuk sharing apapun itu ke orang banyak. And then Indira waktu itu kayak, oke. Turns out beberapa tahun kemudian ya ada Rama yang ngedengerin dan oke, gue dapet maksud lu bang. Sekarang gue mau praktek, gue mau ambil tongkat estafet dari lu dan gue lanjutin ini ke garis finish yang lebih jauh gitu. Jadi itulah kenapa sedih ya tapi bahagia gitu. Akhirnya ada adik seperti Rama kayak gini gitu. Jadi itu beberapa hal yang diajarin sama ya sini ya, tarik lagi. Beberapa hal yang Auta ajarin tuh tentang leadership gitu ya kan. Kalau misalnya di sini apalagi buat Egi, Ibnu, siapa yang udah lama di sini kan selalu Utap tuh ngajarinnya lu harus bisa memimpin diri lu sendiri baru nanti bisa memimpin orang banyak apa segala macam gitu. Nah, tadi pas Rama cerita tuh aku jadi kayak gila ya. Ini sebenarnya yang Utap ajarin sama dia nih mau dipraktekin gitu. Nih si Rama ini lagi proses walaupun ya guys aku menghargainya tuh kayak keputusan yang sulit. Soalnya Anjay Tim ini bisa dibilang zona nyaman banget. Wah gila, di Anjay Tim nih bisa dibilang zona nyaman banget gitu. Jadi kalau Rama bilang mau keluar dari sini untuk nerusin untuk ngebantuin orang tuanya yang sudah berumur gitu ya, nggak bisa kalau misalnya tanpa Rama itu keputusan yang lumayan sulit sih untuk anak muda gitu. Jadi pokoknya Rama keluar dari sini bukan berarti putus hubungan ya kan. Terus mudah-mudahan apa yang Autap omongin selama 1 tahun itu, apapun yang rasa sayang yang kita bagikan ke lu semua itu gak pernah dilupain. Pasti. Selalu dipraktekin. Terus habis itu mudah-mudahan usahanya juga lancar. Amin. Pokoknya Anjay Tim ini, Anjay Family ini sampai kapanpun masih jadi family, bahkan buat orang-orang yang udah keluar gitu ya. Gitu sih. Jadi kalian juga yang di sini masih muda, kalian yang nonton masih muda, cobalah untuk sedikit serius di hidup. Ada beberapa hal yang memang bercanda, tapi ada beberapa hal yang coba diseriusin, jangan keluar dari reality gitu. Coba dipikirin, apakah ini keputusan yang baik, apakah ini udah benar hidup gue kayak gini gitu. Bukan berharap semuanya di sini jadi Rama gitu, enggak. Tapi coba deh banyak belajar di sini. Nantinya mau kayak gimana? Nantinya mau tetap di sini dengan pola pikir yang cemerlang, atau mau keluar dengan gamblingnya gitu, itu urusan nanti. Ya pokoknya gitu deh, masih pada muda, banyak-banyak belajar. Apalagi di sini juga ada Autap, ada Abang yang bisa diajak ngobrol tentang kehidupan, ada Kak Indira yang bisa diajak ngobrol dengan percintaan gitu ya. Didengerin Bu Sairi, didengerin Bu Sairi, kena batunya loh. Ya pokoknya kayak gitulah guys. Di sini happy tapi sambil belajar juga gitu, yang kayak gitu-gitulah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau di hidup mau bercanda-bercanda itu nggak ada masalah sama sekali sih. Yang penting bisa profesional menjadi manusia kayak oke, gue harus bisa pisahin kapan gue bercanda, kapan gue serius gitu. Jadi serius tapi santai gitu aja. Sersan. Kayaknya Bang Pin mau ngomong? Boleh. Bro. Sebenarnya gue agak kaget karena kedekatan. Oh ya, oke. Mohon maaf ya. Gue sempat bilang sama Rama tadi. Gue bilang sama Rama, gue bete malu sebetulnya ketika lu cabut karena gue lagi ada project kan. Maaf ya bang. Ya. Gue lagi ada project kan yang kita lagi kerjain sama Andre juga. Yang akan launching tanggal 24. Tapi tahun Bang Pi. Tapi hari ini gue dapet kabar kalau gue bilang Ram, kalau lu ninggalin gue sih gitu. Maksud gue kayak dari awal-awal gue di Anjay, Rama menurut gue yang nemenin gue ketika kita syuting ke Bogor ya, maksud gue dia support banget. Gue bingung kayak gue nggak tahu Rama bisa jadi motivasi yang baik buat gue pada kayak Bang lu bisa Bang nyentuh. Kamera mati ngeledekin adeknya dia. Enggak maksudnya gue bilang dia bisa semangatin gue kayak Bang lu bisa nyentuh 1 juta Bang, bisa nyentuh 1 juta. Jadi gue berpikir kayak ketika Rama resign gue mikir wah Ram ini project belum selesai, dan gue bersyukur ketika ada Rama pun kalau kalian suka nonton video gue ketika ada brand yang masuk atau ada endorsement itu semua yang ngegodok idenya adalah Rama sampai detik ini. Jadi kehilangan gue ketika lu cabut, semoga ketika lu
udah nggak di sini, lu bisa jadi something yang menurut lu kita bisa tahu oke, Rama emang membuktikan mimpinya sih. Amin. Gitu loh. Lo bisa buktiin sama kita semua, baik kakak-kakak lu atau ada di lu sini kayak termasuk Alika mungkin kayak enggak lu walaupun lu nggak di sini tapi lu bisa jadi something yang big menurut gue. Amin. Gitu. Jadi Pasti harus bisa. gue thank you buat lo. Gue pernah di posisi lu yang lagi alamin, gue yakin bisa dilewatin, Ram. Amin. Gue selalu doain buat lo, tetap semangat. Thank you buat dari awal lo masuk, lo bantuin gue sama Arif dulu. Nggak, kita bikin konten. Abis itu kita keliling-keliling, bahkan setiap project lo bantuin gue. Dan Rama adalah pribadi yang betul kata Indira, inisiatif kerja itu luar biasa menurut gue. Dia job desk-nya A, tapi dia mau bantu sekelilingnya yang mungkin bukan job desk-nya dia, tapi dia mau ikut campur tuh nggak tau. Kayak, oke ini bukan tugas gue, kita bisa memilih untuk nggak bantuin, tapi Rama mau ngerangkul apa yang bisa gue bantu bang. Tak ada segala macam, tapi semangat pokoknya bro, gitu. Tetap main-main lah. Harus. Pasti. Ya. Baru Takis Bos adalah yang menciptakan adalah Rama. Thank you Rama. Gue baru tahu itu, gue kirain lu emang kepikiran aja gitu. Takis Bos, Rama, karena ya dulu kan sebelum gue sering pergi sama Rama, gue sering nanya. Dan ketika gue sama Rama, ketika di mobil tuh biasanya gue sering ngobrol heart to heart. Maksud gue kayak, Ram, menurut lu gimana ya? Gue capek nih kok kontennya begini, apakah ada inovasi? Rama selalu kayak keep the good work buat as a whole team menurut gue. Baik di gue, baik di Indira, baik di Utap. Kadang-kadang gue bilang sama Rama, Rama hebat ya. Di Anjay itu talentnya banyak. Tapi dia one man show loh menurut gue. Dia bisa take the over semua pekerjaan yang, dan dia nggak pernah ngeluh. Walaupun gue sering bilang, lu capek banget anjir, gue bilang. Mimisan, capek gitu kayak. Tapi dia nggak mengeluh karena dia tahu tanggung jawabnya itu, dia suka sama pekerjaannya gitu. Jadi gue berharap juga, gue yakin ini mungkin lu akan mengerjakan project yang berbeda di Anjay. Tapi gue yakin dari semua ilmu yang udah Utap kasih ke lu bisa praktekkan. Gue yakin lu jadi something big. Amin. 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 In the future. Amin. Kalau gue sih itu doang sih. Bro, semangat bro. Makanya sebenarnya gue nggak takut dalam artian, wah orang kayak Rama begini mah di luar sana sih bisa survive dengan atau tanpa gue, Indira, Bang Empin, Alika dan juga Anjay tim. Jadi nggak begitu khawatir lah, bukan takut, maksudnya nggak khawatir kayak enggak orang kayak lu mah di luar sana bakalan survive bahkan bisa lebih. Tapi rasa kehilangannya kalau gue boleh jujur ya, rasa kehilangannya itu lebih ke kayak gue ngerasa kehilangan tim atau orang yang jujur dan juga pekerja keras. Nah itu susah. Ya itu susah soalnya nyarinya agak picky, bukan berarti di sini Anjay tim nggak ada yang jujur, nggak ada yang pekerja keras ya, enggak, tapi kayak ini orang nih terlalu banyak kriteria yang baik-baiknya gitu. Jadi untuk jadi satu orang susah ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau ngelamar jadi kreatif, boleh email di Anjay y3.info@gmail.com, kasih CV, kasih penawaran atau apapun itu. Tapi tugasnya berat karena jujur aja yang pertama kita lihat itu Rama pembandingnya. Jadi iya, tapi bukan berarti nggak ada. Aku yakin di luar sana banyak yang lebih dari Rama gitu ya. Ya kita belajar bareng-bareng, tawarin Anjay tim aja, siapa tahu kita bisa jadi keluarga baru. Dan tetap aja Rama sebagai guru kamunya nantinya yang gabung di sini gitu. Jadi dia sebagai contohnya gitu. Berat memang tapi pasti ada lah di luar sana. Jadi benar kata Indira, people come and go. Kita harus terbiasa dengan hal itu. Come and go kan juga bukan berarti putus tali silaturahmi. Jadi ya santai aja. Dari Alam Sutra zaman di kosan pun itu banyak banget orang yang keluar masuk di kehidupan Utap, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih jaga hubungan baik gitu, nggak kayak hilang gitu. Itu aja sih. Terakhir Bos Queen. Sini Bos Queen. Sini Bos Queen. Sini Bos Queen. Harus dong. Sini Bos Queen dong. Enggak Bos Queen Sini harus. Sini. Malu. Sini di atas. Kasih sepatah dua patah kata untuk Rama dan Alika Lova dan juga Kavelas, Rama Lovers, Rama Velas. Sahabat Rama. Itu main Zagi. Icip Lovers ya. Icip Squad. Indira Kalista Squad. Ini ngarang Feminista Squad. Gue banyak pikiran guys, lu nggak tahu gue sedihnya kayak apa.
Gue tuh sedih. Tapi kayak wah nggak bisa, gue nggak bisa kasih lihat itu Iya, gitu. biasanya ntar di kamar guys kita berdua Iya. gitu aja. Nah pikirannya jadinya kemana-mana. Alika, Ayo, Bos Queen. nggak usah deket-deketin gue yang pegangin. Aduh, nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Sedih. Alika ini mostly bukan mostly semua Ram atau ada beberapa yang dia kerjain sendiri ide-ide videonya. Kalau yang dia dari awal, kalau baik gue udah nanya biasanya hari ini dia udah ada kayak mau syuting apa belum? Belum. Misalkan belum, baru gue suggest 3 atau 2 lah. Habis itu kalau misalkan ada mau kesini, ya udah silakan gitu. Ya orang Alika yang ngebangunin aja Rama. Berarti hampir semua videonya Alika ini yang ngerjain adalah Rama idenya. Jadi dia yang dari tadi nangis-nangis dari tadi pagi. Kenapa? Nih Sedih lah. enggak maksud gue. Nih Rama udah mau cabut. Kalau mau say thanks atau apa sekarang gitu maksudnya. Apa ya? Enggak bisa ngomong kayak dulu. Kenapa dia bisa sesedih itu tuh kenapa? Penyebabnya Sedih apa? Rama. Enggak tahu. Jangan ketawain Mau dong. bilang apa? Mau bilang apa buat Rama? Si Rama. Jangan nangis dah. Lagi sih. Tidak. Nah, udah itu aja lah. Makasih Rama. Saking Aduh. saking sayangnya kalau ditinggal pergi tuh jadi kayak agak gedek ya, jadi kayak agak benci ya. Lu ngapa sih harus pergi gitu? Jadinya apa mau ngomong apa? Udah itu aja lah. Apa tadi? Makasih Rama. Lihat dong mukanya. Lihat dong ini kamu di sini. Enggak mau lah. Terakhir kali udah. Maaf ya Nda. Lo kayak udah meninggal terakhir kali. Jangan pegang-pegang. Maaf ya Nda. Di gue. Buat Queen. Alika ini dipanggilnya di sini di YouTube juga nggak sih? Belum ya? Baru kemarin. Ditinggal. Ditinggal. Takis bos. Dipanggilnya di sini sama maksudnya di lingkungan Ajaib sama mereka gitu kalau lagi syuting Alika dipanggilnya Bos Queen. Gitu ya? Yang kitain Rama juga. Bercandaan Namanya doang pergi. Itu juga tapi itu dia kan? Bukan. Rame-rame itu bareng-bareng. Lagi syuting. Ya nggak semuanya Rama juga kali. Yang lain syuting emang tidur. Dari tadi diangkat-angkat emang gua kagak kerja jadinya. Gua juga beberapa kali ngasih ide kali. Enggak bercanda ya, bercanda. Bareng-bareng semua tapi banyak Rama andilnya di video-videonya Autap. Ya semuanya aja. Di videonya Autap Indira sama enggak, tapi kalau Indira banyakan sendiri. Autap banyakan Indira, banyakan Sabar bro, sabar. banyakan Rama, Alika hampir semua Rama. Bang Empin juga banyak andilnya maksudnya andilnya Rama di kontennya Bang Empin juga banyak. Yaudah, ada yang mau ngomong nggak? Awa dong, Nih, awa. udah. Alika nggak mau lagi. Nggak bisa mikir. Ih, apaan sih tadi udah mau? Sini wah. Ya, Enggak sini, enggak sawah sini. Alika nggak bisa mikir bukannya itu. Bukannya itu kalau lagi sedih gitu maksudnya. Sujon aja. Nah, sedih. Ayo, kuat. Ayo Salwa. Ayo, Iya. Ya apa-apa lah. Berubahnya gitu aja. Tadi di situ ketawa-ketawa, ayo Salwa bangun. Aduh, ngopal dikit lagi. Ngomong apa? Oke. Jadi lucu. Kenapa sedih banget tuh kenapa?
Pelan-pelan dong ayo lah. Kenapa? Tahir lah buat kamu ngomong lah. Susah. Mau ngomong nggak? Mau. Ayo bisa. Ya itu lu ngomong. Itu ngomong apa? Lu mau ngomong apa ke Rama? Iya sedih banget, Rama udah ninggalin kita semua. Nah, orangnya kan masih hidup. Tinggalin kita semua. Belum meninggal, Wak. Belum. Jangan jauh pikiran lu. Berarti salah ya? Salah. Kagak ya. Wait. Gua sampai pegel megangin mic-nya nih. Kesurupan Mau kipas ngomong main apa? Mau ngomong apa? Semoga yang terbaik ya buat Rama. Nangis tuh semua pada ketawa. Makasih sama doain. Makasih buat Rama. Lihat mukanya. Itu di Doain. doain apa? Lu mau doain Rama apa? Ya, semoga di luar sana nanti sukses. Luar sana. Udah keluar udah sukses ya. Lucu. Awal lucu deh. Ntar kalau syuting dimanapun kalau nggak ada Rama sepi kayaknya deh. Hapus. Wah, Kita minta temenin Mas Andri lah, gampang. iya. Si rame. Udah. Si on top kalau kata Rama tadi Si ontok. Ya udah itu aja ya. Jadi segitu dulu aja klarifikasinya. Jadi supaya nggak ada yang nanya-nanyain. Jadi tahu alasannya gitu maksudnya. Jadi biar nggak kemana-mana ininya. Ya, itu aja. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih buat Rama atas kerja kerasnya selama ini ya. Si on top apa si on top Ram? Terus ya teman-teman banyak-banyak belajar lah semua dari sosok Rama ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Insya Allah masih seru. Yes. Insya Allah. Terima kasih.